Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Kali ini kita akan belajar pada tema 8 subtema 2. Kalian bisa buka buku paketnya pada halaman 56 sampai dengan 93. Muatan pembelajaran pada video ini adalah PPKN mengenai tanggung jawab, Bahasa Indonesia tentang infografis, IPS tentang ASEAN, SBDP tentang tarik kelompok, dan IPA tentang gerak bulan. Oke, yang pertama ini ada PPKN tentang tanggung jawab. Melestarikan alam merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara. Upaya melestarikan ini dapat dimulai dari hal yang paling sederhana. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oke, akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan diantaranya adalah menimbulkan bau busuk ya, ini termasuk pencemaran udara, kemudian dapat menyebabkan banjir, menimbulkan penyakit, dan mencemari air sungai dan air laut. Oke, berikutnya kita masuk pada materi IPA yaitu gerakan bulan. Bulan ini memiliki bentuk bulat ya, seperti bumi dan memiliki ukuran atau volumenya itu 80 kali lebih kecil daripada bumi. Bulan ini merupakan satelit bumi ya, masuk ke dalam satelit alam, tapi kalau satelit buatannya itu seperti satelit komunikasi yang dimiliki Indonesia itu ada satelit Palapa. Oke, bulan ini berotasi pada porosnya. Bulan ini berevolusi mengelilingi bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, periode rotasi dan revolusi bulan itu sama ya. Maka permukaan bulan itu yang menghadap bumi selalu sama sepanjang waktu. Nah, bulan ini tidak memiliki cahaya sendiri loh. Tapi bulan itu bercahaya karena memantulkan sinar matahari sehingga terlihat seperti bercahaya. Oke, pengaruh gravitasi bulan. Jadi, pengaruh gravitasi bulan ini bisa menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Kemudian, jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ya, jadi terlihat sama besar karena jarak orbit bulan dan bumi itu sekitar 30 kali dari diameter bumi. Nah, ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan ini menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Oke, kita masuk pada gerhana bulan. Gerhana bulan ini hanya mungkin terjadi pada malam hari ya, ketika bulan purnama. Nah, gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari itu membentuk garis lurus. Bisa kalian lihat pada gambar ya, ini matahari, kemudian bumi, bulan. Nah, kedudukan ini, bumi berada di tengah-tengah ya, di antara bulan dan matahari. Oke. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari itu seharusnya diterima bulan tapi terhalangi oleh bumi. Nah, bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ini ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra ya. Kalau umbra itu ada yang menyebutnya itu bayangan inti. Oke, ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total ini terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Nah, jadi gerhana bulan total ini letaknya di sini ya. Nah, ini pada daerah umbra bumi. Nah, kemudian kalau gerhana bulan sebagian ini terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Kemudian bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Oke. Jadi setengah bulan itu hanya masuk pada daerah umbra bumi ini ya, kalau gerhana bulan sebagian. Dan
Nanti gerakannya bulan itu masuk ke daerah penumbra. Berikut ini jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Nah, untuk rotasi bulan nih, sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan itu juga berputar pada porosnya atau berotasi. Nah, waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi itu sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Nah, dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan itu sama dengan periode revolusinya. Jadi, hal ini mengakibatkan permukaan bulan yang menghadap bumi itu terlihat selalu sama. Oke, fase bulan ya, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Nah, akibat revolusi ini, bulan akan tampak berubah-ubah jika kita lihat dari bumi. Nah, perubahan ini disebut sebagai fase bulan. Nah, fase bulan ini dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Nah, fase bulannya ini ada bulan purnama ya, ada bulan sabit, ada bulan 3/4, dan lain sebagainya. Oke, masih dalam gerakan bulan. Jadi selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari ya, seperti dengan bumi. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari itu sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari ya. Jadi waktunya itu 1 tahun atau 365 hari. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun ini bulan hanya 1 kali mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender Masehi ini dipakai secara nasional itu dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kalau di kalender Hijriah itu mulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Jadi sama-sama 12 bulan. Berikut ini akibat gerakan bulan adalah adanya fase-fase bulan, kemudian terjadinya pasang surut air laut, terjadinya gerhana bulan, dan yang keempat itu adalah permukaan bulan yang terlihat dari bumi itu selalu sama. Oke, sekarang masuk pada materi bahasa Indonesia tentang infografis. Infografis ini adalah proses penyampaian pesan melalui gambar. Dengan kita melihat gambar atau grafis ini, kita bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh pemateri. Ciri dari infografis ini adalah tidak menggunakan banyak kata. Nah, gambar atau ilustrasi yang digunakan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari materi yang disampaikan. Nah, contohnya ini ada infografis situasi banjir di Samarinda ya. Nah, jadi ada gambar, kemudian ada kata-kata juga, tapi tidak terlalu banyak. Oke, berikutnya kita masuk pada materi IPS tentang keadaan sosial budaya di Singapura. Nah, Singapura ini termasuk negara dengan penduduk yang padat. Jadi sebanyak 85% itu rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri dari etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya ini menganut agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, dan agama Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, ada Mandarin, Melayu, dan Tamil. Nah, rakyat Singapura ini sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Jadi, Singapura itu menjadi negara paling bersih di Asia. Oke, selanjutnya keadaan sosial budaya Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut dengan Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa itu tinggalnya di dataran rendah. Nah, pakaian tradisional wanita di Vietnam itu adalah Áo Dai. Nah, Áo Dai ini dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Kalau sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita.
Sekarang kita masuk pada keadaan sosial budaya di Thailand. Thailand ini dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand ini memeluk agama Buddha, Theravada. Nah, ada juga pemeluk seperti agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu. Bahasa nasional yang digunakan di sana adalah bahasa Thailand. Kemudian di sana itu ada olahraga yang sangat terkenal, yaitu olahraga tinju yang bernama Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Nah, mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya seperti Pantai Pattaya. Kemudian kita masuk pada SPDP, yaitu tari kelompok. Tari kelompok adalah bentuk tarian yang ditarikan secara kelompok. Peragaan geraknya itu haruslah kompak ya, serempak, disertai saling mengisi dan melengkapi. Contoh dari tari kelompok itu adalah tari Bedaya Katuang dari Surakarta, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, dan tari Gantar dari Kalimantan Timur ya. Tari Gantar ini pada gambar ini. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan ini. Semoga bisa bermanfaat dan dukung channel Pak Mono dengan like video, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk update seputar video pembelajaran yang ada di kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.